Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro, Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944 m. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri PP, Lirboyo, Mbah Manaf atau dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Karim. Sebagai seorang anak kiai, Gus Maksum dianggap berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya itu memang nyentrik, berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, dan selalu memakai sandal, bakyak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk, di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi, alias ngerowot. Uniknya lagi, beliau suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya, beliau diketahui memelihara berbagai jenis binatang, seperti beberapa jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. Kiai Haji Maksum Jauhari menikah dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Badiah, dan mempunyai anak angkat yakni Muhammad Jamil. Kiai Haji Maksum Jauhari wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Desember tahun 2003 m. Dan dimakamkan di pemakaman keluarga PP Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan membantu kaum lemah. Semasa kecil, Gus Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya, yakni Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro, 1957 m. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, ilmu hikmah, del. Guru-guru beliau, Kiai Haji Jamaluddin, Batokan, Kediri. Kiai Haji Jufri, Bajipang, Kediri. Kiai Haji Muhammad, Batokan, Kediri. Bapak Ahmad Fatoni, pendekar dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, ahli ilmu pencak aliran Cikaret dan Cikalong. Kiai Haji Kasidak, Kediri, Blitar. Kiai Haji Munawar, Jabang, Kediri. Kiai Haji Muhajir, Mondo, Kediri. Kiai Haji Zaenal, Kediri. Kiai Haji Mansur, Kalipucung, Blitar. Kiai Haji Ahmad, Kemuning, Kediri. Kiai Haji Ibrahim, Banjar Melati, Kediri. Habib Jufri, Merican, Kediri. Habib Baharun, Merican, Kediri. Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Yakub, Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Ilyas, Buntet, Cirebon. Kiai Haji Busro, Buntet, Cirebon. Pada awalnya, para ulama pendekar merasa gelisah karena belum ada wadah resmi dari NU untuk berkumpul. Akhirnya Suharbilah, seorang pendekar dari Surabaya menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatiran para pendekar. Setelah mendapatkan jawab dari Kiai Haji Mustafa Bisri, akhirnya mereka lalu bertemu dengan Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Pada tanggal 12 Muharram 1406 m. bertepatan tanggal 27 September tahun 1985 m. Para pendekar NU berkumpul di PP Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, dalam rangka membentuk suatu wadah resmi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, NU, yang khusus mengurus pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh pencaksilat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Tapi sayangnya belum mendapatkan hasil. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari tahun 1986 m. di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat NU bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa. Setelah resmi dibentuk, para peserta musyawarah pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai Ketua Umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sebagai Jenderal Utama,
pagar NU dan pagar bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama. Namun beliau tak pernah terlibat di dalam politik praktis. Dengan kata lain, beliau tak kenal dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum jauh hari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama di Karesidenan Kediri. Hal ini dilakukan karena memang para kiai di berbagai pondok pesantren menjadi target penculikan bahkan sampai pembunuhan orang-orang yang tergabung di dalam PKI. Ketika NU bergabung ke dalam PPP maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang mampu menggetarkan podium. Namun uniknya, beliau sendiri tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Berikut ini merupakan beberapa karomah yang dimiliki oleh Gus Maksum yang masyhur diketahui. Keistimewaan-keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu, Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Beliau juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana mainan gangsing, padahal waktu itu beliau belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda layaknya melempar sandal, padahal waktu itu bobot tubuhnya bisa dikatakan tidak lebih dari 20 kg. Saat memasuki masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang keluarganya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasangnya, tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum, dan dengan sigap beliau menangkis lalu berbalik menerkam. Saat kejadian itu semua orang yang melihatnya merasa heran, karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut Gus Maksum hanya berkata bahwa semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah SWT. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata. Tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau, yaitu Habib Baharun Merican, Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi hal-hal aneh terkait dengan rambut beliau. Ada yang mengatakan bahwa rambutnya bisa berdiri, bisa mengeluarkan api dan bahkan tidak mempan dipotong. Bukti kisah ini adalah ketika tahun 1970-an beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak bisa terpotong. Bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambutnya, akan selalu mengeluarkan percikan api. Konon kejadian ini pernah dimuat di koran harian Republika. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin karena kesaktian dan karomahnya yang tak lazim. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Kalau kabar bahwa beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu, itu adalah benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin, namanya Jin Dempul ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan. Orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan olehnya. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun. Gus Maksum yang waktu itu masih sangat muda usianya, tapi mampu mengalahkan mereka semua. Dalam pertempuran tersebut Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan tapi juga dengan olah batinnya. Peristiwa lain tentang kesaktian Gus Maksum adalah ketika beliau diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan para pendekar silat dan jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, akhirnya Gus Maksum dapat mengalahkan puluhan pesilat, meski sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah, padahal peristiwa ini terjadi saat usia beliau masih sekitar 16 tahun. Konon peristiwa inilah yang paling dramatis dan membuat para pendekar lainnya harus mengakui kehebatan Gus Maksum di dalam dunia persilatan. Saat NU masih menjadi partai, masa NU sering bentrok dengan masa LDI yang dulu bernama Darul Hadid dan waktu itu termasuk dalam underbow dari Golkar. Suatu ketika masa LDI, Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo, sementara saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka.
Keajaiban pun terjadi, dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, maka rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakannya. Dan akhirnya, mereka terpaksa pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuhnya, bahkan senjata lawan selalu berhenti di jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh Gus Maksum, senjata-senjata itu tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untung saat itu Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, dan hanya pakaian yang dipakainya robek kena tikaman. Pakaian itu pun beliau simpan karena merupakan pemberian dari salah seorang sahabatnya. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman Gus Maksum. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau ternyata juga masih keturunan Kiai Hasan Besari, Ponorogo. Menurut Gus Maksum, orang Muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang Muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet adalah yang pernah dialaminya ketika menginap di desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Saat itu, sekitar jam 1:30 malam, ketika beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Namun, dengan santainya Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekat. Ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Banyol tah, mau bercanda ya," dan seketika itu juga bola api tersebut melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di desa Kraton, Rangge. Saat Gus Maksum beristirahat, beliau didatangi keraja-kejadian yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkannya saja. Dan setelah beberapa lama baru ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari terbirit-birit menghindar dari Gus Maksum. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Selain itu, putra tamu tersebut juga sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Dan setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Berkah dari surat sakti yang entah diisi apa oleh Gus Maksum sampai bisa mengubah perilaku jahat kemudian perlahan luluh menjadi baik. Ada suatu kisah yang menceritakan bahwa jika Gus Maksum jauh hari melewati suatu hutan, maka semua hewan buas yang terdapat di dalam hutan tersebut akan takluk dan patuh kepadanya. Sebut saja hewan seperti harimau, ular besar hingga serigala, semuanya langsung menundukkan kepala. Konon peristiwa seperti ini sudah banyak dan umum disaksikan oleh para sahabatnya. Dahulu, Gus Maksum jauh hari pernah tiba-tiba datang ke rumah Kiai Mukrim, pengasuh pondok pesantren Al-Bukhari, Ponorogo. Saat itu, Gus Maksum masih santri di Lirboyo. Gus Maksum berujar, "Kang, coba deloken gegerku," sambil memegang punggungnya. Kiai Mukrim menyahut, "Wonten nopo, Gus, kok rasukan jenengan suwe ngaten?" Gus Maksum berkata, "Ojo didelok lambiku, Kang, tapi deloken kulitku suwe, po ora." "Boten, Gus," sahut Kiai Mukrim. Gus Maksum lalu menjelaskan, "Aku mau diundang pengajian nek Bojonegoro, Kang, lako pas aku nek panggung ujuk-ujuk aku dibabat boh nganggo golok, opo nganggo keris seko emburi tukang." Kiai Mukrim menimpali,
Alhamdulillah tasih diparingi selamat saking Gusti Allah geh, Gus. Iyo, Kang, nak Gusti Allah ra paring selamat boh dadine. Kang, mungkin ra ketemu koe Kang. Hehe, iya Kang, kalau seandainya Gusti Allah tidak menolongku, tidak tahu apa yang terjadi Kang, mungkin gak ketemu dirimu lagi, kata Gus Maksum sambil tertawa kecil. La anjur pripun Gus piantun engkang babat jenengan, la terus bagaimana nasib orang yang menghujami pedang ke Anda, tanya Kiai Mukrim ingin tahu. Gus Maksum menjawab, embu urip bo ora Kang, sakwuse aku dibabat sikilku refleks nendang mungkur, tak delok deken delosor ceglok ko panggung melebu kalenan. Tidak tahu hidup atau mati Kang, setelah dia menghujami aku, kakiku refleks menendang ke belakang dan aku lihat dia terjatuh dari panggung dan masuk parit. Kapan-kapan nak diri ijek urung trimo ben goleki merene, Kang, hehe. Kapan-kapan kalau dia masih tidak terima, biar dia mencari aku di sini, Kang. Beginilah sikap keperwiraan Gus Maksum. Meskipun anak buahnya ribuan, beliau tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk membalaskan apa yang telah orang lain perbuat. Baginya keselamatan yang Allah anugerahkan sudah cukup untuk disyukuri. Mari kita teladani sikap satria yang telah diteladankan.